Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adriansah, selaku mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, tahun angkatan 2019. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di sini saya akan menganalisis salah satu tokoh, yaitu Buya Yahya, yang bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam. Syukur Khalil menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 11 prinsip komunikasi Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh komunikator dalam berkomunikasi, di mana ke-11 prinsip komunikasi tersebut tergambar secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini juga sudah termasuk dalam pengertian komunikasi Islam, yang mana pengertiannya adalah pesan yang disampaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Baik, dari video tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa beliau memulai komunikasinya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan itu sudah termasuk salah satu, bahkan urutan yang ke-1 dalam prinsip komunikasi Islam. Akhir-akhir ini kita mendengar hebohnya tentang satu wabah virus corona. Dan itu dari Allah yang mendatangkan, dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka kami himbau untuk tidak terlalu panik. Enggak perlu panik. Kalau kematian akan Allah kirimkan kepada siapapun kalau sudah pada waktunya. Tapi pun demikian kita tidak boleh teledor. Artinya kita tetap berjaga-jaga, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memang orang itu jauh dari corona, tapi kalau harus mati, dia akan mati, akan mendapatkan penyakit yang lainnya. Tapi kalau orang sudah menyerahkan kepada Allah, insya Allah tentram hatinya. Jadi mari kita serahkan kepada Allah. Tapi pun demikian, tidak cukup kita bertawakal dan berpasrah saja, tapi kita harus berusaha sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah. Mari kita ikuti. Selanjutnya dapat kita saksikan dan dengarkan secara seksama bahwa beliau menyampaikan pesannya dengan berbicara lemah lembut, menggunakan tutur kata yang baik, menggunakan hikmah, dan juga Buya Yahya telah menyampaikan nasihat yang baik untuk kita semua, yang mana dari hal tersebut hati kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti, karena kalau sudah medis yang mengatakan dibarengi dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahatan kita. Jadi khusnudzon terus kepada Allah. Semoga dengan virus ini menjadikan kita menjadi semakin baik. Pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita akan merubah cara hidup kita menjadi hidup yang lebih bersih, lebih berhati-hati dan waspada. Adapun yang telah terkena virus tersebut, semoga Allah beri kesembuhan dan Allah angkat derajatnya. Jadi jangan sampai ada wabah, Anda punya penyakit baru lagi, punya penyakit yang takut berlebihan, dan itu lebih menyiksa daripada penyakit itu sendiri. Maka yakin tidak akan hinggap, tidak akan terjangkit penyakit kalau Allah tidak menghendakinya. Ini saja mungkin, dan yang terpenting lagi adalah kembali kepada Allah. Hari ini orang heboh menyelesaikan kasus corona, akan tapi tidak dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara dohir saja, itu salah. Cara dohir harus, tapi ingat, pertama dan berutama adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga khususnya para wali santri Al-Bahjah, santri akan tetap tinggal di tempat pondok dan akan dijaga. Setiap pondok pesantren, setiap tempat
akan dijaga, tidak boleh semua keluar masuk. Yang keluar masuk harus dilihat dulu, dipastikan tentang keamanannya dan seterusnya. Jadi para wali santri nggak usah ragu, insya Allah anak-anak dijaga semuanya. Kemudian juga mari kita berbanyak doa yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa sesuka hati dengan bahasa apapun yang Anda mengerti. Akan tapi diantaranya adalah doa yang perlu terus kita panjatkan adalah doa yang pernah dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Itu dibaca setiap habis sholat, sekali boleh, 3 kali boleh. Kemudian ditambah lagi di saat wabah merebak atau terjadi bencana yang menakutkan, baca la ilaha illallah al-azimul halimu, la ilaha illallah rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Dibaca sekali sampai 3 kali setiap habis sholat. Semoga dengan itu semua wabah yang ada akan diangkat dan kita dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beraktivitaslah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan menjaga kita. Di samping itu berhati-hati, petunjuk dari pemerintah, petunjuk dari medis mohon diperhatikan. Kemudian majelis-majelis al-bahjah untuk sementara kita ikuti petunjuk dari pemerintah, akan kita tutup di tempat majelis tersebut. Akan tapi acara tetap berlangsung di televisi dan radio. Maka majelis hikam tetap berjalan bagi yang siapapun bisa mengikuti melalui streaming atau melalui Al-Bahjah TV atau melalui radio. Termasuk majelis Sabtu pagi dan Ahad pagi. Semua majelis untuk sementara kita tunda, akan tetapi pengajian tetap berjalan. Jadi kalau Anda merindu kemuliaan yang sesungguhnya, biarpun Anda tidak hadir di majelis, maka Anda mendengar di rumah. Dan ini kesempatan Anda melihat di rumah. Dan ini kesempatan bagi kami untuk menjadikan rumah Anda menjadi rumah pengajian. Bagi kami ini hikmahnya. Mungkin selama ini Anda hadir pengajian dengan sendirian, tapi sekarang Anda di rumah dengan televisi Al-Bahjah, Anda bisa melihat semua dengan keluarga. Bahkan tetangga kalau diajak ini televisi. Kemudian juga diajarkan anak-anak untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Musibah bagi seorang yang beriman bukanlah sebuah musibah, akan tapi pengampunan dosa, pengangkatan derajat atau tabungan pahala yang besar di hadapan Allah. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyaksikan video tadi dan telah kita dengarkan secara seksama, beliau telah menyampaikan untuk kita semua, bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, ataupun santri-santrinya, akan tetapi untuk kita semua, agar mengikuti apa yang telah disampaikan oleh medis dan juga pemerintah, demi kemaslahatan kita bersama. Selanjutnya, komunikator telah menyampaikan pesannya dengan baik, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dapat diterima ataupun dipahami secara umum atau universal. Dan yang disampaikan beliau adalah masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19. Dan juga beliau telah mengingatkan untuk para wali santri, terkhusus di pondok pesantrennya, agar tidak khawatir dan tidak perlu ragu, karena para santri insya Allah dijaga semuanya. Dan Buya Yahya telah menganjurkan kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang mana doanya telah disebutkan di dalam video tadi. Selanjutnya, beliau juga telah menginformasikan guna mengikuti petunjuk dari pemerintah bahwa majelis-majelis Al-Bahjah akan ditutup di tempat. Akan tetapi acara akan tetap berlangsung melalui radio dan televisi, sehingga kita tetap dapat menyaksikannya di rumah masing-masing. Dan juga pada awal video tadi, kita sama-sama menyaksikan bahwa beliau saat memulai komunikasinya mengucapkan basmalah, salam, serta sholawat, yang mana itu juga sudah termasuk dalam doa ketika ingin melakukan komunikasi. Baiklah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.